Oke, selamat malam semuanya. Shalom. Berjumpa dengan gue, Chris, Unlimited and Encouragement. Anugerah tidak terbatas dan memberi dorongan tentang Kristus Yesus Tuhan. Ya, under Chris Peoples, firman Tuhan berkata di dalam Wahyu, pasal yang ke-3, di sana dikatakan di ayat yang ke-21, yaitu siapa yang menang, kepadanya akan kuberi kuasa untuk duduk bersamaku di tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Yesus berkata, siapa yang menang? Pada waktu itu, kenapa Tuhan di sini ada firman seperti ini, saudara? Waktu itu Yesus berkata, Tuhan sedang menyampaikan firman-Nya kepada jemaat di Laodikia, di mana Tuhan Yesus berkata, bila menang, maka akan kuberi kuasa. Kalau menang diberi kuasa, kalau menang akan duduk bersama Yesus di tahtanya. Kalau menang akan seperti Yesus, akan seperti Yesus, saudara, di tahta itu bersama dengan Bapa. Ini adalah firman Tuhan, sebetulnya ini ditujukan langsung kepada jemaat di Laodikia yang tak lain adalah umat pilihannya bangsa Israel di akhir zaman. Di masa in the dispensation of fullness time. Di masa dispensasi penggenapan waktu, yaitu ketika nubuatan dalam Bible itu tergenapi di masa itu. Karena ayat ini bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah siapa yang menang. Jadi, kalau menang saja. Hari ini ada kabar baik, saudara. Di sini dikatakan menang oleh Yesus karena ada perkondisian di sini. Kondisinya adalah pada waktu itu dikatakan bahwa kepada jemaat di Laodikia, aku mengetahui, ya ini di ayat yang to the church in Laodikia. Kepada jemaat sana dikatakan di Wahyu pasal yang ketiga itu, saudara, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, kepada malaikat jemaat Laodikia. Saudara, di sini itu ternyata bukan kepada jemaatnya loh sebetulnya. Ayat ini dikatakan. Karena dituliskan itu adalah unto the angel of the church of the Laodicean, kepada malaikat jemaat. Banyak orang Kristen yang membacanya ini adalah ditujukan kepada jemaat Laodikia. Sebelum jemaat Laodikia ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Padahal ini sama. Dikatakan to the angel of the church. Banyak orang Kristen berkata, jemaat di Philadelphia, jemaat di Sardis. Padahal di Sardis pun dikatakan unto the angel of the church of Sardis. Jemaat Sardis. Di Efesus pun unto the angel
of the church of the Ephesus. Kepada jemaat Smyrna dikatakan unto the angel of the church of Smyrna. Kepada jemaat di Pergamus to the angel of the church of Pergamus. Kepada jemaat di Tiatira unto the angel of the church in Tiatira. Jadi sebetulnya ini tidak ditujukan kepada 7 jemaat, bukan. Yang kita dengar selama ini kan ditujukan kepada 7 jemaat di akhir zaman, 7 gereja, bukan. Tapi ditujukan kepada the angel, malaikat. Ayat ini ditujukan kepada malaikat. Lalu orang Kristen GR. Katanya ini ditujukan kepada kita, jemaat di akhir zaman. Lah, kan saudara bukan jemaat Laodikia, Philadelphia, Sardis, Tiatira, Pergamus, Efesus, bukan. Lagi pula ini ayatnya ditujukan kepada malaikatnya, bukan kepada jemaatnya, malaikatnya. Oke, kembali lagi yuk. Nah, itu kita tidak sedang study the word, tapi kita sedang mau mendapatkan dan melihat Yesus yang ada di sana, dan mau kita expose dalam gue kali ini, yaitu ayat 21, siapa yang menang? Nah, kita baca dulu ya, saudara. Di situ dikatakan, nah saudara, siapa yang menang? Siapa yang menang, saudara? Nah, kalau menang, baru akan duduk di tahta. Jadi, saudara, ayat ini sangat bersyarat, tapi bagi kita enggak. Ya, nah, dikatakan di ayat yang ke 14-15, to the church in Laodikia, kepada jemaat di Laodikia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, akulah, amin, yang saksi yang setia, yang benar-benar penguasa dari ciptaan Elohim. Mengatakan hal-hal ini, aku mengetahui segala perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin dan tidak panas. Akan lebih baik kalau engkau itu dingin dan panas. Jadi kalau mereka menang, yaitu bila mereka itu dingin sekalian atau panas, gitu. Kalau menang, jangan suam-suam. Nah, tapi memang ayatnya memang sangat bersyarat, saudara, di ayat yang kita baca ini. Bila menang, saya beritahu sama saudara, hari ini saya dan saudara, posisi kita di dalam Kristus adalah posisi di dalam kemenangan. Katakan bersama saya, hari ini di dalam Kristus, posisiku adalah posisi yang berkemenangan. 1, 2, 3. Hari ini aku di dalam Kristus adalah posisi yang berkemenangan. Saudara, saya hari ini itu memiliki posisi di dalam Kristus. Kita ini berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Kita bukan hanya berkemenangan, tapi posisi yang saya dan saudara hari ini, we are more than conqueror. Lebih daripada pemenang. Ini status kita. Status saudara dan status saya hari ini dalam Kristus adalah kita lebih daripada pemenang. We are more than conqueror. Nah, hari ini kita bukanlah bersama Yesus di tahta yang ditunjukkan di kitab Wahyu ini. Tapi posisi saya dan saudara ada di sini. Kita membaca di Efesus pasal yang kedua dan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Wah, ini kabar baik yang keren, saudara. Tentang kita di dalam Kristus. Ya, yuk kita melihat posisi kita hari ini. Hari ini saya dan saudara di dalam Kristus itu adalah Efesus 4 ayat pasal 2 ayat yang ke 4 sampai 6. Namun Elohim, Tuhan yang kaya dengan kemurahan telah mengasihi kita melalui kasih-Nya yang besar.
Katakan bersama saya, Tuhan yang kaya dengan kemurahan telah mengasihi aku dengan melalui kasih-Nya yang besar. Sekali lagi, Tuhan yang kaya dengan kemurahan telah mengasihi aku melalui kasih-Nya yang besar. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar. Ayat yang kelima, bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Karena anugerah kamu telah diselamatkan. Jadi kita telah diselamatkan oleh anugerah. Ayat yang keenam, Dia telah membangkitkan kita. Nah, perhatikan ini. Dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Ayat ini berkata past tense, bukan present ataupun future tense. Tapi past. Hari ini saya dan saudara, kita memiliki posisi di dalam Kristus itu, kita telah duduk, sit together. Hari ini saya dan saudara itu telah sit together in heavenly places in Christ Jesus. Hari ini Tuhan telah membangkitkan kita, raise up together. Together-nya ini together with who? With Christ Jesus. Bersama Kristus. Karena Dia Immanuel. Serta kita. And made us sit together, dan telah membuat kita duduk bersama in heavenly places in Christ Jesus. Saya dan saudara hari ini telah ditempatkan di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus Yesus. Artinya, hari ini saudara dan saya, judul malam ini adalah bersama Yesus di takhta. Ini adalah posisi sebenarnya hari ini saya dan saudara di dalam Kristus Yesus. Hari ini saya dan saudara, posisi kita itu bersama Yesus adalah kita telah duduk di tempat-tempat surgawi in heavenly places bersama Kristus dan di dalam Kristus. Saudara dan saya hari ini punya posisi di tempat surgawi. Nah, masalahnya kita masih di bumi. Sebetulnya saya dan saudara hari ini punya akses surga oleh karena Yesus. Apa yang saudara alami hari ini? Engkau sedang sakit. Saya beritahu, yang sakit tubuhmu saja. Tapi di dalam Kristus sejatinya engkau tidak sakit. Dari dalammu mengalir kuasa kesembuhan. Mengalir kuasa kekuatan penghiburan yang memberimu kekuatan. Mungkin belum sembuh secara fisik, tapi engkau tidak hidup di bawah pemerintahan yang namanya sakit penyakit. Engkau berada di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Engkau telah bersama Kristus. Ini posisi spiritual, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. In Christ, di dalam Kristus. Kekristenan jarang memahami ini, saudara. Padahal ini adalah today's doctrine di dalam Kristus hari ini. Kita ini telah dibaptis ke dalam Kristus. Galatia 3 ayat 27. Kita telah di dalam Kristus, in Christ. Maka di mana posisi Kristus itu adalah posisi saudara. Sebetulnya, saudara. Posisi saudara di dalam Kristus hari ini, engkau telah bersama dengan Kristus. Sulit dipahami dengan otak agama. Nggak akan mampu otak agama. Karena agama mengajarkan yang nanti di surga. Nggak nanti, today, hari ini. Engkau telah di dalam Kristus, in Christ. Ini adalah identitas kita, in Christ. Yang bisa melihat saudara itu cuma setan. Setan itu tahu posisimu itu di dalam Kristus. Mata jasmani kita tanpa pewahyuan Roh Kudus nggak bisa melihat. Paling bisanya mencemooh.
Apa itu? Nanti saya nanti kalau sudah mati, enggak nunggu mati. Hari ini kau telah dimeterai Roh Kudus. Nah, sekarang kita melihat kita telah bersama Yesus di tahta. Tahtanya ini adalah tahta di mana tempat Yesus memerintah. Dia memerintah, saudara, di dalam hidup kita pada hari ini. Nah, saudara dikatakan siapa yang menang? Nah, akan kuberi kuasa. Hari ini bersama Yesus itu engkau ini berkuasa, punya kuasa bersama Kristus. Katakan bersama saya, kuasa Yesus Kristus ada di dalamku. Itu kuasa Roh Kudus, saudara. Ya, kita membacanya, kita membaca firman ini, saudara. Kita melihat di dua eh, di 1 Timotius, mana ya? Kita membaca di Timotius bahwa ada kuasa yang berdiam di dalam kita, yaitu kuasa Roh Kudus, yaitu di 2 Timotius 1 ayat 14. Kita membacanya. 2 Timotius 1 ayat 14. Nah, ini dia. Saudara, ayat ini keren banget menunjukkan posisi, identitas, dan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dikatakan begini, peliharalah segala yang baik oleh, perhatikan, kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kamu. Jadi ada kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita. Dalam hidupmu ada kuasa Roh Kudus. Katakan bersama saya, kuasa Roh Kudus berdiam di dalam hidupku. 1, 2, 3. Kuasa Roh Kudus berdiam di dalam hidupku. Roh Kudus ini adalah heavenly spirit yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita. Dan hari ini, dwell in you. Berarti saudara ini hari ini bersama Yesus di tata adalah artinya engkau ini punya kuasa, berkuasa. Ada kuasa Roh Kudus di dalam. Jangan main-main dengan hidupmu untuk berbuat dosa. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak ingin engkau bebas berbuat dosa dengan kuasa itu. Tapi kuasa itu menolongmu untuk lepas dari perbuatan dosa. Kuasa itu menolongmu untuk lepas dari perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Kuasa itu menolongmu untuk engkau dilindungi, terlindungi dari segala kuasa roh jahat, roh setan. Kuasa itu melindungimu dan memberimu kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Engkau bisa lemah, tapi kuasa Roh Kudus memberimu kekuatan. Engkau bisa menjadi tak berdaya, tapi Roh Kudus mengangkatmu. Engkau diberi kuasa. Sebab engkau adalah heavenly people, engkau warga surga. Yesus hidup di dalam kita. Christ live in you. Christ in you. Yesus hidup dalam saudara itu memberi kuasa. Kristus hidup di dalam saudara itu memberimu kekuatan, memberimu pembelaan. Siapa yang berani menyentuh saudara? Dia berurusan dengan Tuhan. Saya ingat, saya beberapa kali cerita sama saudara. Dulu waktu di Taiwan, waktu saya pelayanan di Taiwan jadi misionaris beberapa tahun yang lalu, waktu di sana itu tiba-tiba ada jemaat yang sudah memang sebulan tidak ke gereja, lalu datang ke gereja dan berkata kepada saya, Pak Kuku, waktu itu belum ada terkenal kata pester ya, masih pendeta. Saya dipanggil Pak Kuku, saya 3 minggu, saya sebulan nggak ke gereja. Karena 3 minggu saya di opname di rumah sakit. Saya sakit. Dan saya sudah sembuh, saya istirahat di rumah dan sekarang saya ke gereja.
pada waktu itu sebelum saya masuk rumah sakit, saya ingat saya berkata-kata buruk kepada Pak Kuku. Dia berkata begini, saudara. Intinya begini, dia mengata-ngatai saya dijelekkan, saya dikata-katai. Saya diem aja. Katanya setelah ngomong itu, pulang itu badannya ndak enak. Lalu dia sakit, dia masuk rumah sakit, diopname 3 minggu. Lalu dia katanya sih, dia berkata begini, aku minta ampun Tuhan. Setelah dia sembuh, dia ke gereja dan berkata kepada saya telah waktu itu aku ngolok-ngolok kamu, katanya gitu. Saya beritahu, kita ini biji mata Tuhan. Siapa berani berurusan dengan saudara, itu berurusan dengan Yesus. Katakan amin. Bukan berarti kita mendoakan orang yang mengolok kita itu sakit. Enggak, sama sekali. Tapi dia berurusan dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan menghukum dia. Tapi kita ini tak tersentuh sebetulnya. Katakan bersama saya. Aku aman di dalam Kristus. 1, 2, 3. Aku aman di dalam Kristus. Siapa yang berani mengolok Jokowi, Presiden Jokowi, dia akan berurusan dengan hukum. Siapa yang berani nyentuh saudara, berurusan dengan hukum, firman in Christ. Saulus itu ketika menganiaya orang Kristen pengikut Mesias Yesus, ketika dia menganiaya, Yesus mendatangi Saulus dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Yesus. Saulus menganiaya orang Kristen, Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Hari ini, hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam. Siapa yang berani nyentuh saudara? Dia menyentuh dia. Karena saudara biji mata Tuhan. Karena engkau hidupmu telah ditebus, engkau milik Tuhan. Jadi saudara itu berkuasa. Kuasanya yang bekerja di dalam dirimu menolong saudara. Katakan amin. Ada kuasa. Siapapun saudara. Siapa yang menyentuh saudara? Menyentuh Yesus. Ngomong sama saya. Siapapun yang menyentuh saya, dia menyentuh Yesus. Artinya menyentuh itu berurusan dengan Yesus. Tadi pagi ngobrol dengan Pastor Yusa di Forest. Ya karena saya habis makan, habis makan di warung, saya makan masakan Madura di warung dengan cari makan warung yang murah gitu dengan istri. Lalu saya ketemu Pastor Yusa, ngobrol, di sana juga disediain nasi Madura. Saya ngomong, saya harus makan, Pastor bilang gitu. Lalu ada temen yang bawa onde-onde itu gede banget. Lalu juga datang Pastor Ervin, ada makanan juga, wah banyak makanan. Ngobrol itu, kami ngobrol begini. Siapa berani nyentuh gereja? Ya dia nyentuh Yusa, gitu kan. Lalu juga ngobrol, ini kok udah ke gereja gimana? Bagaimana ini? Kenapa gini-gini? Pokoknya berkata begitu. Siapa nyentuh gereja, nyentuh kita. Kita mestinya bela, menghadap ke sono. Jangan malah kita, kalau gereja kita diburukkan, jangan kita, oh iya memang buruk. Enggak gitu. Harusnya jadi pembela. Karena Yesus saja membela kita. Yesus saja membela kita. Bukan berarti, oh Yesus tidak usah dibela. FPY, saya masuk partai FPY, Front Pembela Yesus. Enggak perlu, saudara. Ya kita cukup declare, dan kita juga bicara tegas. Dan kita mesti hormati nama Yesus. Saya cuma mau sampaikan kepada saudara, hari ini bersama Kristus di surga artinya
engkau itu berkuasa sama seperti Yesus berkuasa. Katakan bersama saya, hidupku berkuasa sama seperti Yesus yang berkuasa. Bukan kuasanya saudara sendiri, tapi kuasa Yesus yang menyertai saudara. Kuasa Yesus yang menyertai. Tidak perlu engkau mengotak-atik seseorang yang adalah anak Tuhan. Cukup doakan, kasihi dia. Nanti Tuhan yang akan mengotak-atik dia. Saudara, akan diingatkan. Saudara, kamu punya urusan sama dia loh. Nanti gitu. Tuhan itu baik. Tuhan lebih tahu daripada yang engkau tahu. Tuhan lebih paham daripada yang engkau bisa paham. Tuhan kuasanya itu lebih bergerak dengan ajaib daripada saudara sendiri bergerak dengan kekuatan atau dengan pikiran saudara sendiri. Katakan amin. Bersama Yesus ditata itu artinya adalah engkau berkuasa atas hidup ini bersama Yesus. Yang kedua, bersama Yesus ditata itu yang kedua adalah kita ini memerintah bersama Yesus. Engkau memerintah bersama Yesus. Nah, saudara, ada ayat yang bagus di dalam Roma. Roma pasal yang ke-5, saudara, itu dikatakan di Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Mari kita membacanya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan bahwa sebab jika karena kesalahan satu orang, Adam, maut berkuasa melalui satu orang itu, betapa lebih lagi mereka yang menerima karunia, menerima anugerah dan karunia kebenaran yang berlimpah dari Elohim. Menerima grace and abundance truth. Jadi saya dan saudara hari ini di dalam Kristus, saudara saya itu kita telah menerima grace, receive abundance of grace and of the gift of righteousness. Kita ini telah menerima abundance grace. Dan kita telah menerima the gift, pemberian of righteousness, kebenaran. Sovereign in life by one, Jesus Christ. Itu memerintah dalam hidup melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi ayat ini berkata, engkau yang menerima kelimpahan anugerah dan kebenaran. Saudara itu, anugerah kebenaran itu memerintah di dalam hidup ini. Nah, saudara berada di dalam grace and truth itu, dalam Kristus. Jadi saudara ikut memerintah bersama grace and truth itu di dalam Kristus. Yang memerintah hidupmu itu grace, bukan law. Yang memerintah hidup saudara itu anugerah, bukan hukum. Katakan bersama saya, yang memerintah dalam hidupku adalah grace, bukan the law. Because you are not under the law, but under grace. Anugerah. Anugerah kok saudara yang memimpin, yang memerintah hidup kita. Dan apa dikatakan? Kebenaran. Kebenaran Tuhan. Kebenaran ini kan menuntun kita untuk tidak berbuat sembarangan dalam hidup, tetapi untuk engkau selalu berbuat benar dan menjadi hamba kebenaran dalam Kristus. Yang artinya dalam hidup ini, saudara, oleh karena salib Kristus, kelimpahan, anugerah, kebenaran Kristus, itu membuat saudara juga turut memerintah bersama Yesus. Bukankah saudara telah didudukkan bersama Kristus in heavenly places in Christ Jesus? Kita telah duduk bersama Kristus memerintah. Jadi saudara itu dalam hidup ini memerintah.
destined to reign, kata Pastor Joseph Prince. Engkau ditakdirkan untuk memerintah dalam hidup ini. Masalahmu tidak akan bisa memerintah hidup. Tetapi engkau bersama anugerah Tuhan memerintah untuk engkau menang atas segala masalahmu. Tantangan saudara tidak akan mampu memerintah hidupmu. Sehingga engkau harus menyerah. Sehingga engkau harus putus asa. Tetapi justru anugerah kebenaran yang memerintah engkau di dalamnya. Engkaulah yang memerintah atas segala tantanganmu. Sehingga engkau akan dibuat Tuhan untuk tetap berdiri menghadapi segala tantangan hidupmu. Dan engkau dapat berkata, saudara, ketika engkau bersama anugerah dan kebenaran Tuhan yang memerintah dalam hidup ini, engkau dapat berkata begini, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kenapa engkau tidak mudah menyerah dalam hidup ini? Sebab dalam hidupmu ada grace, ada abundant grace and the gift of righteousness yang memerintah, dan engkau dibuat Tuhan memerintah bersama anugerah kebenaran Yesus dalam hidupmu. Saudara, itu di dalammu engkau ada potensi untuk tidak menyerah terhadap kehidupan ini. Apapun cobaan, masalah, tantangan hidupmu, tidak mudah menyerah. Ada potensi itu. Manusiawi kalau engkau menyerah, tapi abundant grace and the gift of righteousness will be stronger you, strengthen you, menguatkan saudara. Karena engkau memerintah bersama Yesus. Bersama Yesus di tahta itu artinya engkau hidup berkuasa seperti Yesus berkuasa di dalam hidupmu, dan engkau hidup memerintah seperti Yesus memerintah di dalam hidupmu. Saya tidak berkata kepada saudara memerintah di dunia ini. Sebetulnya benar sih, tapi nanti ada yang salah paham. Hah, memerintah di dunia ini? Wah, nanti dikira aku sombong. Memerintah dalam hidupmu. Tidak terpengaruh. Engkau putus asa tidak memerintahmu, lewat aja. Bisa putus asa? Bisa. Bisa menyerah? Bisa. Tetapi itu tidak memerintah, lewat aja, dirasakan kayak minum kopi pahit gitu ya, saudara. Diminum. Oh, ya. Selesai. Kok bisa khawatir? Bisa. Tapi hanya merasakan khawatir itu. Rasakan aja gak apa-apa. Karena khawatir bisa aja kita khawatir. Jadi jangan khawatir itu maksudnya jangan dinikmati khawatirnya itu di dalam mulutmu. Ya sudah, rasakan saja khawatirnya. Oh, khawatir. Terus sudah lewat gitu. Artinya gini, bukan kekhawatiran yang memerintah hidupmu, tapi abundant grace and the gift of the righteousness. Because you are today, you sit together with Christ in heavenly places. In Christ Jesus. Yang ketiga, yang terakhir adalah bersama Yesus di tahta. Itu artinya, saudara, engkau itu adalah apa yang kau lakukan adalah sama seperti Yesus. Artinya gini, Yesus pernah berkata, saudara, kita membaca di Yohanes ya.
Yesus pernah berkata, "Engkau akan melakukan yang lebih besar daripada yang pernah lakukan." Yohanes 14, kita membaca di Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Yohanes pasal 14, ayat yang ke-12. Iya, ya ini dia. Yesus berkata demikian, saudara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, pada Yesus, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan ia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapakku. Hari ini, saudara, saudara itu dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Yesus pernah lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Yesus keliling. Buktinya ini ya, buktinya. Yesus keliling dari Yerusalem, Yudea, Yeriko, keliling dari Tiberias, Kapernaum untuk melayani, untuk memberitakan kabar baik Injil Kerajaan. Nah saudara, di rumah tok, lo kan nggak kayak Yesus. Buktinya saudara broadcast. Broadcast ini ngalah-ngalahin Yesus pergi. Yesus pergi Yerusalem, Tiberias, Kapernaum, Danau Tiberias, gitu. Lalu pergi ke tempat Maria Magdalena itu, Betania, keliling kan, Yeriko keliling. Yeriko tuh sekarang Palestina. Jadi dia pergi ke Israel, Palestina gitu. Keliling. Nah saudara, di rumah toh, tapi broadcast, tapi bikin status di Facebook, tapi bikin apa ngetek orang. Orang itu ada di seluruh dunia. Nah itu kan saudara kelilingnya lebih jauh daripada Yesus. Iya toh? Saudara itu dipercaya melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Yesus harus menyentuh orang itu sembuh. Lalu berkata kepada orang lumpuh di depan Yesus, sembuh, sembuh. Nah saudara, ketika nulis status firman Tuhan, di status Facebookmu, WA, Instagram, apapun media sosial saudara, mungkin saudara nggak tahu, orang membaca status firman saudara itu, tiba-tiba alami kekuatan zaman Tuhan, dia sembuh. Duh, kan? Saya hanya mengekspos apa yang kita lakukan hari ini itu sebetulnya jauh lebih besar apa yang pernah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. So, tetaplah melayani Tuhan. Jangan berhenti broadcast, jangan berhenti memberitahukan orang akan kebenaran firman. Karena itu sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Katakan amin. Saya juga mengizinkan saudara, kalau saudara mau membagikan apa yang saya sampaikan kepada saudara melalui gue ini. Saya mengajak saudara menjadi tim lah, membagikan. Kalau saudara diberkati, saudara boleh potong video saya yang kata-katanya memberkati, ambil di YouTube saya, potong, bagikan. Silakan. Tapi saya lihat memang belum pernah ada sih yang memotong video saya lalu dibagikan, belum pernah ada. Karena apa? Karena takut kukuh sesat soalnya katanya. Cuman kukuh yang berani berkata Yesus yang lahir di Bethlehem itu tidak menyelamatkan kita. Sementara kekristenan pada umumnya berkata Yesus itu juru selamat kita. Cuman kukuh yang paling berani berkata Yesus yang lahir di Bethlehem tidak menyelamatkan kita. Lalu saudara broadcast, wah saudara langsung dihujani kata-kata sesat oleh seluruh kekristenan. Ya sudah deh, jangan deh. Nggak usah ambil video saya untuk disebarkan. Daripada saudara jadi korban, saya aja korbannya.
Saya ingat pernah di kontak seorang doktor teologi di telepon saya karena di bulan Desember tahun 2020 saya membuat seminar judulnya Yesus yang lahir di Bethlehem tidak menyelamatkan kita. Di bulan Maret atau Februari saya ditelepon. Anda ini sesat. Gerejamu itu sesat. Yesus itu juru selamat, tapi Anda berkata, Yesus yang lahir di Bethlehem tidak menyelamatkan. Lalu saya berkata begini, boleh saya ngomong? Karena dia ngomong terus kan. Lalu saya berkata gini, Pak, yang menghapuskan dosa kita itu apanya Yesus? Darah Yesus kan? Iya, darah Yesus. Oke, darah Yesus itu tercurah saat Yesus lahir atau saat Yesus mati. Oh, darah Yesus tercurah saat Yesus mati. Oh, bukan saat dia lahir ya? Iya, bukan saat dia lahir. Oke, Yesus itu lahir. Dia matinya di mana? Di Golgota atau di Bethlehem? Di Golgota. Yesus itu dia lahir. Eh, Kau di Golgota ya Pak? Berarti Yesus itu di Bethlehem apa? Lahir. Iya, dia lahirnya di Bethlehem. Dia matinya di Golgota. Bukan di Bethlehem. Oke. Darah Yesus tercurahnya menghapus dosa itu di Golgota, bukan di Bethlehem kan Pak? Ya. Jadi Yesus menyelamatkan kita itu dari di Bethlehem atau di Golgota? Ya di Golgota. Lah iya. Berarti judul seminar saya judulnya Yesus yang lahir di Bethlehem tidak menyelamatkan kita itu betul kan Pak? Berarti. Terus dia diem saja lama. Oh iya, ya betul ya. Lah iya, kenapa Bapak menyesat-nyesatkan saya? Itu kan clickbait. Itu kan uh, marketing untuk membuat orang tertarik. Loh, Yesus bukan juru selamat kita yang lahir di Bethlehem. Yesus yang mati di atas kayu salib di Golgota, darahnya tercurah itu menghapuskan dosa kita, kita diampuni. Itulah yang menyelamatkan kita. Yesus lahir itu adalah janji akan menyelamatkan dunia. Langsung dia, wah iya ya. Ya sudah Pak, terima kasih. Bapak sebagai seorang doktor teologi telah menyesatkan saya. Tapi saya mengasihi orang itu, saudara. Iya. Jadi artinya hari ini, kembali lagi sekarang ke firman. Saudara itu dipercaya sebetulnya oleh Yesus pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan. Yesus harus keliling cuma sekitar Israel. Yerusalem, Yeriko, Tiberias untuk memberitakan Injil. Tetapi saudara cuma di rumah pakai gadget, broadcast kemana-mana. Atau pasang statusmu itu sudah dibaca oleh banyak orang di teman-temanmu seluruh dunia. Bukankah itu saudara sudah pergi jauh melampaui Yesus telah pergi? Karena waktu itu belum ada gadget. Saudara itu dipercaya melakukan pekerjaan lebih besar. Mungkin saudara tidak mendoakan orang langsung tumpang tangan di dainya. Ya bikinlah status. Hari selamat pagi shalom warga surga. Bikin status di WA misalnya. Saya berdoa hari ini engkau sembuh diberkati Tuhan. Amin. Itu lalu orang baca. Yang baca tuh teman-teman WA saudara yang temanmu di Amerika, di Belanda, di Brasil, bahkan di Ethiopia, bahkan mungkin di Kutub. Oh kalau di Kutub Utara kalau ada. Kalau ada temennya yang dapat signal. Tapi kan mereka diberkati itu kan engkau sudah pergi melanglang jauh. Artinya ada kesempatan Tuhan itu hari ini ada Kristus di dalam. Engkau bersama Kristus di tahta itu maksudnya engkau bersama Yesus itu satu, berkuasa, engkau memerintah dan engkau seperti Kristus Yesus yang melakukan pekerjaan Bapa. Biarlah firman ini memberkati saudara pada malam hari ini. Jadi, saudara,
hari ini engkau tuh telah bersama Yesus di tahta. Hidupmu itu engkau memerintah. Pemerintahnya hidupmu itu ya saudara. Tapi saudara tidak sendiri. Saudara disertai abundant grace and the gift and truth. Dalam nama Yesus, terima berkat ini bahwa engkau bersama Kristus Yesus di tahta. Engkau berkuasa seperti Yesus dalam hidupmu. Engkau memerintah seperti Yesus di dalam hidupmu. Dan engkau seperti Yesus melakukan pekerjaan yang besar. In Christ Jesus. Berkati katakan amin.